Assalamualaikum anak-anakku yang soleh, bertemu kembali bersama Ibu Dela Marisana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan jangan lupa pesan dari Ibu selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M. Pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, rantai makanan, dan juga aliran energi. Adapun pembelajaran kita hari ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan bagaimana rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Kemudian, siswa dapat menjelaskan sumber energi pada makhluk hidup dan siswa dapat membuat bagan rantai makanan pada suatu ekosistem dengan urutan yang benar. Nah, anak-anakku sekalian, adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Nah, anak-anakku, ekosistem ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang termasuk pada ekosistem alami dan ada juga yang termasuk pada ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami yaitu gunung, gurun, sungai, hutan, dan yang lainnya. Kemudian, contoh ekosistem buatan yaitu gedung, kebun, sawah, akuarium, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, dalam ekosistem terdapat beberapa komponen. Ada komponen autotrofik atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan, dan ada juga komponen heterotropik atau organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti hewan. Dalam ekosistem juga terdapat komponen abiotik atau makhluk tak hidup seperti batu, cahaya matahari, air, dan juga tanah. Ada juga komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu rantai makanan. Ada yang tahu? Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Produsen merupakan kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuhan-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagian energi dari matahari melalui fotosintesis melalui molekul-molekul organik yang digunakan dan disimpan dalam jaringannya. Pada ekosistem air, produsen utamanya adalah alga, sering dalam bentuk uniseluler yang membentuk fitoplankton. Dan yang kedua, konsumen merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau yang juga memakan satu sama lain. Konsumen primer adalah herbivora yang memakan tumbuhan-tumbuhan produsen primer. Konsumen sekunder memakan konsumen primer dan diikuti oleh konsumen tersier, kuaterner, dan seterusnya dalam rantai makanan. Sedangkan dekomposer atau yang kita kenal dengan pengurai terdiri atas bakteri, jamur, tumbuhan atau hewan yang memakan organisme mati dan melepaskan zat-zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Contohnya, seekor rusa yang mati di padang rumput mungkin akan digerogoti oleh spesies-spesies memakan bangkai seperti burung bangkai dan gagak. Zat-zat yang tidak dimakan mengalami penguraian oleh bakteri dan juga jamur, sehingga bagian-bagian bangkai yang tidak dimakan oleh burung gagak menjadi tersedia sebagai organisme lain.
Nah, anak-anak, berikut adalah diagram aliran energi. Tentu saja, sumber utama energi adalah sinar matahari. Sinar matahari ini digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis untuk menghasilkan makanan. Nah, produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen akan berpindah ke konsumen ke-1, kemudian konsumen ke-1 akan dimakan oleh konsumen kedua, dan energi dari konsumen ke-1 akan pindah ke konsumen kedua, begitu seterusnya. Nah, konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai, energi dari konsumen berpindah kepada pengurai, dan nanti dari penguraian ini nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Dari diagram aliran energi, kita bisa membuat kesimpulan dengan membuat bagan arus energi bahwa ada beberapa tingkatan makhluk hidup. Yang pertama yaitu produsen yang membuat makanannya sendiri, kemudian ada konsumen primer atau herbivora yaitu pemakan tumbuhan, dan ada juga konsumen sekunder yaitu yang memakan herbivora, lalu ada juga konsumen tersier yaitu yang memakan predator, dan yang terakhir yaitu pengurai yang menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Baiklah anak-anak, sekarang cobalah diskusikan bagaimana cara membuat bagan rantai makanan. Perhatikan buku pop-up ekosistem, lalu LKPD-nya, dan buatlah suatu rantai makanan dari gambar-gambar hewan yang sudah disediakan. Bagaimana anak-anakku? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, kita hari ini sudah belajar tentang ekosistem, aliran energi, dan juga rantai makanan. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, anak-anakku, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Semangat!